Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya, di sini kita menggunakan setengah kilogram mie kuning ya teman-teman. Kemudian untuk bumbunya ada cabai kering, cabai merah segar, setengah sendok makan ketumbar, sedikit jahe, dan 1 sendok teh jinten. Kemudian untuk bumbu lainnya ada bawang merah, bawang putih, ada kacang ya, kemudian ada 4 butir kemiri. Untuk sayurannya sesuai selera teman-teman, di sini aku pakai sawi, ada kol, kemudian juga ada wortel. Ini sesuai selera aja untuk sayurnya, dan ada 1 buah tomat. Kita akan potong-potong nanti tomatnya, jadi nggak di blender. Ada daun seledri sama daun bawang atau daun sop. Kemudian nanti kita akan haluskan juga di sini. Kita pakai 1 sendok teh kaca-kaci ya. Nah, sekarang ini bumbu bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kacangnya kita goreng terlebih dahulu, teman-teman. Nah, sampai harum. Nah, tujuannya supaya bumbunya itu lebih gurih dan ada aroma harum kayak gitu, teman-teman. Jadi rasanya mie-nya itu lebih enak kayak gitu ya. Nah, ini kalau udah siap kita goreng. Sekarang kita angkat. Kita akan blender bersamaan dengan bumbu yang satu lagi ya, teman-teman, sama cabenya. Kita akan blender sampai halus. Nah, kemudian kita campurkan dengan bumbu yang udah kita sediakan tadi ya, teman-teman, kayak cabai, jinten, ketumbarnya. Ini semua bumbu kita blender sampai halus. Kayak gini teman-teman. Ini kita akan kasih sedikit air supaya blendernya bisa mutar. Nah, dan kita akan masukkan 1 sendok teh kaca-kaci. Ini adalah resep mie Aceh ya teman-teman. Ini kita kasih sedikit air, kemudian kita akan tumis bumbu halusnya seperti ini. Ini untuk bumbunya kita kasih jeda sebentar. Kita akan masak sampai bumbunya ini matang atau harum ya teman-teman. Nah, sambil kita tunggu bumbunya, sekarang aku siapkan air panas yang udah aku panasin ya teman-teman terlebih dahulu. Kemudian aku siram ke atas mie-nya seperti ini. Nah, supaya kalau ada bakteri-bakteri itu udah higienis ya teman-teman, karena pembuatan mie ini kan dipegang pakai tangan kayak gitu teman-teman. Jadi takut nggak higienis aja, jadi kita cuci dulu pakai air panas, setengah panas kayak gitu ya teman-teman. Nggak harus mendidih. Nah, ini kalau bumbunya udah matang, kita masukkan sayurannya kecuali sawi. Nah, ini kol sama wortelnya aku masukin kayak gini teman-teman. Kita kasih air karena ini adalah mie goreng basah. Jadi kalau untuk mie goreng kering kayak gitu teman-teman boleh nggak pakai air ya. Boleh dipakai sedikit supaya nggak gosong. Nah, kalau kira-kira udah matang ini semuanya, sekarang kita masukkan sawi. Nah, untuk sawinya jangan terlalu lama teman-teman, asal udah teraduk aja, udah tercampur kayak gini, udah cukup. Sekarang kita masukkan bumbu lainnya ya teman-teman, seperti garam, kecap. Di sini aku pakai kecap asin. Kita pakai cuka sedikit, boleh diganti dengan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Kemudian aku masukin garam. Kita masukin juga penyedap. Nah, kita aduk dulu. Ini teman-teman, untuk bumbunya ini jadi sesuai selera aja ya teman-teman. Jadi dikira-kira aja, nggak ada takaran khusus kayak gitu teman-teman. Nah, ini mie-nya udah higienis teman-teman, udah aman ya. Ini kita masukkan, udah kita aduk-aduk seperti ini sampai tercampur merata. Nah, hati-hati teman-teman, ini untuk apinya kecil aja supaya nggak gosong. Karena kualinya kecil ya teman-teman. Kalau misalnya kita tidak rata dalam mengaduk, ini akan gosong teman-teman bawahnya. Nah, ini teman-teman kita akan aduk sampai tercampur merata ya. Nah, jangan lupa kasih air kalau teman-teman mau mie-nya itu agak berkuah. Jadi kalau mau kering jangan ditambahin airnya ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur, sekarang kita masukkan kecap manis secukupnya atau sesuai selera. Nah, di sini teman-teman kita masukkan daun bawang, daun sop, dan tomat supaya lebih seger kayak gitu rasanya. Nah, seperti ini diaduk-aduk sebentar lagi teman-teman. Karena kalau tomat sama daun bawang dan daun sop itu nggak usah terlalu matang. Nah, ini teman-teman, ini mie goreng basahnya udah jadi. Menurut aku kuahnya udah cukup kayak gini. Jadi ini udah sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi kalau udah tercampur merata dan semuanya udah pas, jadi bisa diicip dulu. Jadi yang kurang pas bisa ditambahin ya teman-teman. Nah, ini udah matang. Sekarang waktunya kita matikan kompornya dan kita sajikan.
Nah, inilah teman-teman mie goreng basah ala dapur lezat Kakak Isal. Ini rasanya sangat enak, teman-teman, gak kalah sama yang di warung. Jadi rasanya sangat lezat, cara pembuatannya sangat simple. Jadi kalau buat di rumah, mie goreng itu lebih higienis, lebih enak, teman-teman.